babak baru kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys terhadap aktris kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mayo Syahputra tampaknya akan segera dimulai. Ya, setelah Reza menjadi saksi korban dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2025, Reza menyeret sejumlah nama lain termasuk pengusaha skincare Shandy Purnamasari. Terbaru, Shandy ternyata tak tinggal diam usai namanya terseret dalam keterangan Reza di persidangan. Ya, Shandy meminta Reza menjelaskan soal keterangannya yang menyatakan pemilik MS Glow tersebut menyuap Nikita senilai 4 miliar rupiah agar produknya tak direview buruk. Menariknya hal tersebut langsung ditanggapi kembali oleh Reza hingga netizen menilai jika babak baru akan segera dimulai. Untuk mengetahui sederet fakta di balik babak baru yang terjadi secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 babak baru. Shandy Purnamasari turun gunung, tak terima dituding ikut suap nikmir oleh Reza Gladys versi Cumi Top 5. Dalam agenda sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya pada Kamis 24 Juli 2025, Reza Gladys sebagai saksi korban memberikan keterangannya terkait kasus yang ia laporkan terhadap Nikita dan Mayo. Menariknya, dalam salah satu keterangan yang disampaikan, Reza menyebut sejumlah nama lain termasuk Shandy Purnamasari yang merupakan owner dari MS Glow. Ya, dalam keterangannya itu, Reza semula menceritakan percakapannya dengan Dr. Oki Pratama, di mana menurut Reza, Dr. Oki selalu menyuruh dirinya untuk membungkam mulut Nikita dengan uang. Namun ternyata nama Shandy pun ikut disebut, di mana Shandy dinyatakan pernah menyuap Nikita senilai 4 miliar rupiah agar produknya tak direview buruk. Tak pelak keterangan Reza itu langsung menjadi sorotan dan perbincangan netizen. Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama terus Pada saat itu Dr. Oki Pratama terus menyuruh saya menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga itu ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, orangnya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan sekarang? Ya karena dia dibayar dia disumpah 4M itu sama si Sandi. Nah, tapi harus lakukan hal yang sama biar pakai aman di media sosial. Nama besarnya diseret, Shandy pun tak tinggal diam dan meminta Reza menjelaskan soal keterangannya yang menyatakan pemilik MS Glow tersebut menyuap Nikita senilai 4 miliar rupiah agar produknya tak dijatuhkan. Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang kata dokter itu, kata Dokter Oki. Karena aku konfirm ke Dokter Oki gak mau seperti itu ke dokter. Makasih ya karena jadi fitnah ke akunya. Dan boleh ya kalau tahu data ibu-ibu di TikTok yang fitnah MS Glow karena fotonya bersama Dokter Reza. Makasih dok. Tulis Shandy Purnamasari. Shandy yang merasa difitnah juga mengaku sudah mencoba mengonfirmasi kepada Dokter Oki. Tetapi Dokter Oki mengaku tak pernah menyampaikan hal tersebut terhadap Reza. Reza Gladys kalau kata Dokter Oki Pratama gak sabar jadi saksi. Karena gak ada percakapan itu, dan aku perjelas lagi ya gak ada uang tutup mulut, 4 miliar itu fitnah. Tulis Shandy Purnamasari. Menanggapi komentar Shandy, Reza pun langsung memberikan balasannya dengan mengatakan jika dirinya hanya berbicara fakta di depan majelis hakim. Shandy Purnamasari, aku berbicara sesuai fakta, dan jelas disebut beberapa nama bukan hanya kamu ya, dan aku sebutkan semua di persidangan juga karena aku harus jelasin kronologi. Dan barang bukti sudah diserahkan juga, saksi sudah diperiksa ya. Gak maksud fitnah, cuma berbicara fakta kejadian, dan aku diminta jelaskan kronologi. Maaf ya. Tulis Reza Gladys sebagai balasan komentar Shandy Purnamasari.
setelah Shandy, owner MS Grow, disebut turun gunung dalam kasus yang terjadi. Reza kembali menegaskan jika dirinya hanya ingin menjelaskan fakta kronologi yang sebenarnya di depan majelis hakim. Ya, menurut pengakuan Reza, dirinya tak bermaksud sengaja menyeret nama besar lain dalam kasus tersebut. Assalamualaikum, aku belajar dari banyak hal yang terjadi. Maka dari itu aku perlu luruskan semua di awal agar tidak terjadi kembali giringan opini yang tidak beralasan. Karena di komen postingan jadi dilihat oleh banyak orang. Di persidangan aku ditanya isi percakapan aku dan saksi lain, maka daripada itu aku harus jelaskan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, bukan mengada-ngada. Dan aku tidak tiba-tiba menceritakan hal yang tidak ditanya, tapi aku menjawab semua yang ditanyakan oleh hakim atau jaksa atau pengacara terdakwa. Tidak bermaksud menambah masalah atau menyeret siapapun dalam kasus ini, tapi kembali aku harus jelaskan semua kronologi yang aku lihat, dengar, rasakan. Tidak mungkin aku berani mengatakan hal yang tidak benar, apalagi bukti semua sudah diperiksa. Aku bercerita di majelis hakim, bukan di media sosial. Dan bukan hanya satu orang yang disebut dalam percakapan telepon tersebut, tapi banyak orang, dan kalian bisa lihat tayangan sidang. Dan beberapa orang YG ikut tersebut mengakui hal tersebut memang nyata adanya. Di awal aku tidak ingin dan tidak mau bermasalah dengan siapapun, dan aku melaporkan ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengakhiri semua penindasan yang aku alami. Karena ini jalan terakhir, maaf kalau karena hal ini kalian jadi membenci aku, tapi ini cara terakhir agar aku bisa menjaga diriku, keluargaku. Tidak pernah terfikir dan terbayang aku bisa dilibatkan dalam hal begini. Terima kasih buat semua yang sudah ikut memperhatikan dalam kasus ini. Maaf kalau menyinggung pihak manapun tersebut. Semoga kita semua dijauhkan dari segala hal buruk. Amin. Setelah nama Shandy masuk ke dalam pusaran kasus Reza versus Nikita, pernyataan soal segitiga bermuda yang sempat dinyatakan oleh Dr. Oki dan Nikita belakangan ini kembali viral. Ya, dalam rekam jejak tersebut, Dr. Oki, Nikita dan Shandy disebut sebagai segitiga bermuda yang mematikan. Entah apa maksud dalam pernyataan tersebut, namun sebagian netizen berspekulasi jika hal tersebut kemungkinan memiliki kesinambungan dengan terseretnya nama Shandy. Segitiga bermuda. Di 2025 kalian akan menemukan segitiga bermuda yang mematikan. Iya, itu adalah kita. Karena segitiga bermuda itu adalah Dr. Oki Pratama, Sandi Purnamasari, Nikita Mirzani. Jadi kalau seandainya orang yang macam-macam yang mau jahati, nggak boleh. Akan lewati dulu tuh segitiga bermuda ini. Di sisi lain, Dr. Oki nyatanya bersedia menjadi saksi di persidangan kasus Nikita versus Reza. Lantas benarkah Dr. Oki siap menjadi saksi jika diperlukan? Bukan diperlukan, wajib jadi saksi. Karena dia di berkas kok, ada di BAP dia. Jadi kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu.
Tengku Zenzabella ternyata ikut menyoroti babak baru perseteruan Reza dan Shandy yang belakangan ini mulai memanas. Ya, dalam sosial media Instagramnya, Zenzabella memberikan opininya terkait terseretnya nama Shandy dalam pusaran kasus tersebut. Lantas seperti apa pandangan Zenzabella? Ini penting banget untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia maupun penegak hukum. Gue ingin bertanya ya, ada komentar dari Sandy Purnamasari, di mana dia ini adalah salah satu owner skincare, yang justru namanya ini masuk ke dalam 2 kasus besar, Isa Zega dan Nikita Mirjani. Begini, Dr. Oki Pratama yang terseret menjadi saksi di kasus Isa Zega di pencemaran nama terhadap Sandy Purnamasari, yang menyeret Isa Zega menjadi tersangka. Lalu muncul kasus kedua, Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan pencemaran nama baik, pembulian, pemerasan, dan dugaan TPPU sebesar 4 miliar rupiah. Dalam pengakuan Nikita Mirjani, nama Oki Pratama dan Sandy ini disebut bagian dari lingkaran tekanan. Apalagi mereka telah mendeklarasikan segitiga bermuda, di mana di sana ada Nikita Mirjani, Oki Pratama, dan Sandy Purnamasari. Sehingga siapapun yang mengganggu mereka akan berurusan dengan 3 orang ini, yang dimana dinyatakan di sana mereka full power. Dan terbukti hari ini Sandy Purnamasari seolah turun gunung. Yang menarik, Oki tidak memproses perkara hukum, tapi namanya muncul dalam 2 perkara, Isa Zega dan Nikita Mirjani. Yang dimana pada saat itu Nikita Mirjani menjadi saksi. Dengar-dengar di kasus Isa Zega katanya ada pemerasan, tetapi malah hari ini yang menjadi terdakwa pemerasan adalah Nikita Mirjani. Lalu yang lebih mencuri perhatian, Sandy Purnamasari kini muncul di dalam komentar Dr. Reza Gladys. Yang tadinya melaporkan Isa Zega kini turun di laporan Dr. Reza Gladys dan mempertanyakan data dan kebenarannya tentang Oki Pratama. Artinya 2 nama Oki dan Sandy Purnama ini bukanlah pelengkap kasus saja, tetapi mereka adalah bagian dari jejaring yang saling terhubung. Jadi kita bertanya-tanya, Oki Pratama apakah menjadi saksi biasa, jejaring bisnis, atau pola yang sistematis? Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.